Seni mengenal diri sendiri ala Sokrates. Sokrates berkata, siapapun yang ingin mengguncang dunia, utamakan dirinya sendiri. Bentar-bentar, udah kenal dengan tokoh Sokrates? Kita kenalan lagi ya. Sokrates adalah salah seorang filsuf dari Yunani yang merupakan salah satu pemikir antroposentrisme yang hidup pada masa Yunani klasik. Ia mengalihkan fokus pembahasan filsafat pada masa ini dari terlalu sibuk memikirkan alam semesta menjadi berpikir tentang antropos atau manusia. Bagi Sokrates, memikirkan orang adalah topik yang sangat penting. Jangan mencoba memahami alam semesta terlalu jauh tanpa memahami sifat diri kita sendiri. Dan menurut Sokrates, dengan memahami orang dan dengan menyadari diri sendiri, kita bisa menjadi orang yang lebih bijak dan rasional, bukan orang yang dibutakan oleh harta duniawi. Menjadi manusia adalah bukan hidup yang penting, tapi hidup dengan baik. Kalau hidup hanyalah sekedar hidup, maka hewan liar, ikan laut, dan segala jenis hewan juga semuanya hidup. Tanda diri manusia dalam hubungannya dengan orang lain bukan hanya sekedar menjalani hidup, tapi berusaha menjalani kehidupannya dengan benar, baik, dan bijaksana. Jadi penting untuk kita mengenal identitas asli. Ada 3 cara yang bisa kamu lakukan untuk mengenal diri ala Sokrates. Apa aja ya? Yuk simak videonya sampai habis. Yang pertama, tanyakan pada diri, siapa sih kita ini? Kadang kita harus nanya sama diri sendiri, siapakah saya? Mungkin selama ini kita sendiri belum kenal dengan sifat asli kita, belum tahu seberapa baik atau buruknya diri sendiri, apa tujuan atau cita-cita kita dalam hidup ini. Mungkin selama ini kita hanya menjalani hidup sekedar menjalani aja, gak pernah berusaha mencari arti hidup. Sehingga yang terjadi adalah kita gak mengenali diri sendiri, dan secara gak sadar inilah yang ngebuat hidup kita jadi kacau atau menjebak kita dalam kebiasaan yang gak produktif, yang pada akhirnya kita menjadi manusia dengan orientasi hidup yang salah. Apa yang kita inginkan dan apa yang kita butuhkan dalam hidup tampaknya nggak jelas. Akibatnya banyak hal nggak penting yang kita picu dan banyak peluang yang terlewatkan. Kita menjadi manusia yang terjebak dalam rutinitas tanpa pernah tahu dan memikirkan apakah sesuatu itu baik atau enggak, dan ke arah mana kita akan pergi kalau kita ngelakuin sesuatu. So, untuk menjalani hidup yang lebih bermakna, kita harus mengenal diri kita terlebih dahulu. Ada 2 sisi keberadaan manusia yang harus kita kenali. Yang pertama, alam fisik dan tubuh. Itu semua bisa berubah, sifatnya sementara dan gak sempurna. Yang kedua, alam jiwa yang ideal. Yang ini esensinya gak akan berubah dan abadi. Kalau kehidupan manusia terlalu berfokus untuk mengejar kepuasan pertama, nantinya hidup kita akan mudah terjebak dalam ambisi untuk melakukan sesuatu yang gak akan pernah terpuaskan. Sebaliknya, kalau kamu mencoba memelihara poin yang kedua, yaitu jiwa yang ideal, ini akan membawa hidup kamu ke dalam kebijaksanaan dan kebahagiaan. Itu artinya jiwa manusia menjadi sehat saat mencari kebaikan, kebenaran, keadilan, dan pengetahuan diri. Sementara saat seseorang hanya fokus mengejar kekayaan, ketenaran, dan kekuasaan, jiwa mereka akan menjadi lemah, sakit, dan juga bodoh. Oleh karena itu, Sokrates mengingatkan kita agar hidup gak cuman untuk nyari kekayaan, ketenaran, dan kekuasaan, tapi juga berusaha untuk hidup yang benar. Yang kedua, untuk mengenal diri sendiri, tanyakan pada diri, kita harus menjadi siapa? Ini tentang pengendalian diri manusia, apa yang harus dilakukan dan apa yang gak boleh dilakukan. Hal-hal yang bisa kita ketahui setelah mengenal satu sama lain atau setelah mengenal diri kita siapa. Kemudian kita harus sadar tujuan hidup kita. Kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Kenali juga apa yang memelihara jiwa dan apa yang membuatnya sakit. Untuk memahami gaya hidup apa yang harus diterapkan, pilihannya hanya mencari kepuasan duniawi yang gak pernah selesai, atau memelihara jiwa dalam kebaikan, kebenaran, dan kebijaksanaan hidup. Sokrates juga mengatakan
kalau seseorang harus mengerti apa yang seharusnya kamu inginkan dan tahu apa itu. Orang-orang perlu memahami keinginan mereka sendiri. Mereka juga harus tahu apakah itu hal yang baik untuk dilakukan, atau mungkin hal itu diinginkan tapi nggak boleh dilakukan. Nah, ada tipsnya nih untuk mengukur relevansi, menginginkan, dan melakukan sesuatu. Menurut Socrates, kalau kita dihadapkan pada sesuatu, coba deh saring dengan 3 pertanyaan ini dulu sama diri sendiri. Yang pertama, benar-benar, apakah kamu benar-benar membutuhkannya? Kalau jawabannya iya, coba tanya lagi, apakah itu baik untuk kamu? Dan yang terakhir, tanya, apakah kamu benar-benar memerlukannya? Atau apakah itu penting? Nah, dalam hal ini, kita harus bisa mengendalikan diri untuk melakukan apa yang harus dilakukan atau meninggalkan apa yang nggak boleh dilakukan. Yang ketiga, tanyakan pada diri kita akan menjadi siapa? Pertanyaan ini muncul setelah kita mengenal diri kita sendiri, setelah kita tahu kekuatan dan kelemahan kita sendiri, dan setelah kita memeriksa diri kita sendiri, yang pada akhirnya kita berpikir dan bertindak untuk membentuk atau memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik. Berjuang memperbaiki diri menjadi lebih baik adalah salah satu kebijaksanaan hidup. Seperti yang dijelaskan Socrates, cara paling sederhana dan paling mulia bukanlah dengan menghancurkan orang lain, tapi untuk menempa diri sendiri dengan lebih baik. Dalam hal ini, cita-cita yang diimpikan, peran, perbandingan dan penilaian orang lain, pengalaman hidup, dan budaya di sekitarnya, semuanya mempengaruhi arah perkembangan pribadi. Jadi, bijaklah dalam semua ini. Selain itu, ada 2 hal penting yang perlu diperhatikan untuk ditingkatkan, yaitu menerima feedback dan coachability. Menerima feedback, baik itu komentar, saran, atau kritikan, bukan berarti menenggelamkan kamu dalam pikiran jahat dan ujaran kebencian dari orang lain. Kita harus bisa belajar untuk mendengarkan kritik dan saran yang membangun. Socrates berkata, orang-orang yang cerdas belajar dari apa aja dan siapa saja. Orang yang biasa belajar dari pengalaman mereka sendiri. Sementara orang yang bodoh merasa memiliki semua jawaban. Untuk itu, teruslah belajar untuk menjadi lebih baik agar kamu bisa menentukan akan jadi siapa sih diri kamu sebenarnya. Nah, itulah 3 tips yang bisa kita ambil pelajarannya dari beberapa kutipan Socrates. Membentuk diri sendiri memanglah nggak mudah. Mengenal diri sendiri dan mengendalikan diri sendiri pun nggak mudah. Tapi seperti yang dijelaskan Socrates, semakin besar kesulitannya, semakin besar kemuliaan yang bisa diperoleh dari mengatasinya. Jadi, walaupun itu semua sulit, tapi dari kesulitan-kesulitan ini, kita bisa memperoleh banyak kebahagiaan, yang pada akhirnya kamu akan menemukan sebuah jawaban dari semua pertanyaan tadi. Oh, bagaimanapun juga ini aku suka diriku yang sekarang ini. Ternyata aku begini. Nah, semangat terus ya untuk mengupgrade diri menjadi lebih baik. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membuka perspektif baru untuk kamu. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini ya, biar kamu gak ketinggalan video serupa untuk bantu kamu ngembangin diri jadi lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya.